ada pengajian setiap subuh. Saya bilang, ya bagus juga. Cuma kitab apa yang dibaca? Jawaban beliau, terserah pengaji lah. Jadi saya bilang, insya Allah saya pikir mana yang bagus. Jadi setelah itu saya pikir, mungkin alangkah baik kita baca tafsir Quran. Mengapa? Karena Quran adalah kalamullah dan tidak diragukan di dalamnya. Kedua, Quran khususnya surah-surah pendek selalu kita baca waktu kita salat. Jadi apabila kita baca, kita sudah tahu artinya, maksud dan tujuannya, lebih membawa khusyuk kepada kita, juga lebih lebih mulia. Jadi paling disengi akurangi paling melebihi apa Quran itu dibaca, tahu tidak tahu tetap mendapat pahala. Satu huruf dibaca kita mendapatkan pahala. Kata Rasulullah SAW, bukan saya mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak. Akan tetapi al-alifu harfun, wal lam harfun, wal mimu harfun. Jadi alif lam mim 3 huruf. Kalau kita baca alif lam mim berarti tiga huruf. Nah, satu huruf itu 10 pahalanya. Jadi jika kita baca alif lam mim berarti kita mendapatkan pahala sebanyak 30. Ini tahu tidak tahu. Apalagi kalau lebih tahu. Ya. Makanya saya tertarik permintaan adik saya itu Ustaz Sirajuddin, kita mengaji. Kedua, mengaji itu, belajar itu 1 saat atau taruh 1 jam, karena saat dijelaskan Rasulullah SAW, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min alfi rakatin salatan. Kamu duduk di dalam pelajaran atau mengaji 1 saat atau lebih kurang 1 jam, itu lebih mulia daripada kamu melaksanakan salat sunat sebanyak 1000 rakaat. Lebih mulia daripada kita melaksanakan salat sunat 1000 rakaat. Ya. Itu di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi sa'atan khairul laka min an taquma lailahu wa tasuma naharahu. Ini hadis sahih. Dilaporkan Bukhari, jelaskan, kamu duduk di dalam pelajaran mengaji 1 saat, itu lebih mulia bagi kamu daripada berdiri 1 malam melaksanakan salat. 1 malam kamu duduk berdiri melaksanakan salat, lalu watasuma naharahu, lalu kamu berpuasa pada siang hari. Jadi dijangi atau 1 saat kita duduk di dalam majlis taklim atau pelajaran melebihi naya dapongan tetap sampai jasiwani asasi mapasaki masih mulia, masih mulia kita duduk belajar seperti ini. Mengapa? Mempelajari ayat-ayat Allah SWT atau hukum-hukum Allah SWT. Jadi insyaallah saya mau mulai di sini Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa rahimna muslimin ajma'in amin amma ba'du. Atau bisanad muttasil dalam nama Suyuti rahimahullahu ta'ala wa rahimna muslimin ajma'in. Saya mengatakan itu disunatkan. Orang mengajar kalau dia punya sanad mengatakan mengucapkan wa bisanadil muttasil. Artinya sanad langsung kepada pengarang kitab ini yaitu Imam Suyuti rahimahullah. Wa bisanadil muttasil lil musannif artinya pengarang kitab ini. Ya. Jadi kita ini berbicara bukan hanya sekedar seakan-akan kita langsung kita menggantikan guru kita menyampaikan. Bukan hanya sekedar mengaji. Tapi kita mengaji langsung menggantikan daripada guru kita karena guru kita memberikan ijazah. Waktu selesai kita baca tafsir ini langsung ada ijazah dari guru kita. Jadi dia mengatakan di suratul Fatihah Makkiyah sebuah ayat yang bil basmalah. In kana minha wasabit siratul ladzini ila akhirha wa lam takun minha wasabit ghairu maghdubi ila akhirha wa yuqaddu fi awwaliha qawlu in yakun. Jadi maksudnya dia mengucapkan di sini bahwa suratul Fatihah turunnya di Mekah. Nah, tempatnya di sini dinamakan dulunya Mudda'ah. Mudda'ah letaknya di Pasar Sing. Pasar Sing sekarang sudah tidak ada. Sudah dibangun menjadi masjid perluasan pada zaman Khalifah Malik Abdullah, kakaknya Salman sekarang ini. Nah, di situ disitulah turunnya Al-Fatihah. Dan ayatnya adalah 7 dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang menghitung Bismillah itu adalah ayat. Karena ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama kita menyampaikan bahwa Fatihah itu adalah ayat daripada Fatihah. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mengapa? Karena bacanya dibaca daripada hafz. Hafz itu adalah hafal Quran daripada tabi'i yang paling diakui. Ada 7 ahli qiraah bacaan daripada tabi'i. Di sinilah antara lain hafz. Hafz ini menghitung Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat. Apa dalilnya? Karena ini sekarang banyak menjadi permasalahan saya lihat. Ini hendaknya kita perbanyak ilmu kita, perbanyak membaca. Hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha dia mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qara'a al-Qur'ana rattala." Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia membaca Al-Qur'an rattala, ditartib. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an kana yaqra Bismillahirrahmanirrahim thumma yakibu, berhenti sebentar. Thumma yaqulu, kemudian mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti lagi. Maliki yaumiddin, berhenti lagi. Bagaimana kalau apa? Kita tidak berhenti. Apakah haram? Tidak. Tidak menjadi. Cuma kebiasaan Rasulullah SAW membaca Al-Quran itu satu-satu ayat. Dari sinilah kita mengerti bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Quran itu mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat. Ya, sebagiannya yang mengatakan tidak, seperti Waras. Waras khususnya seperti Imam Malik. Imam Malik mengambil bacaan daripada Waras. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 juga. Ya. Ini baca daripada Waras, bacaan dari Imam Malik rahimahullah. Apakah salah? Tidak juga salah. Ya, karena semuanya punya dasar, dalil. Apa dalilnya? Ada seorang sahabat, dia mengatakan, "Shallaitu wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'a Abu Bakar wa ra'a Umar wa kulluhum lam asma' bi qiraatil bismillahirrahmanirrahim." Saya telah melaksanakan salat, ikut salat dengan Rasulullah SAW, begitu Abu Bakar, begitu Umar. Kesemuanya saya tidak dengar mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, tema ini dari Mu'tamar. Dia mengatakan saya tidak dengar. Berarti mungkin baca seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal di Mekah. Kalau di Mekah mazhabnya Hambali. Dia baca bismillahirrahmanirrahim dengan asyir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam di Mekah begitu. Yang penatik kemarin Wahabi yaitu Abdurrahman As-Sudaisi, semasa muda. Tapi sudah tua tidak, karena sudah ilmunya sudah banyak membaca. Akhirnya dia tetap juga baca bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak besar. Sehingga waktu pergi ke Jakarta di Istiqlal, dia menjadi imam Jumat di Masjid Istiqlal, goek juga bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Karena dia ilmunya udah luas. Ya, dia tahu bahwa orang Indonesia rata-rata mazhabnya Syafi'i. Kalau Syafi'i mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sehingga semasa dia imam di Masjid Istiqlal, digoy aja bismillahirrahmanirrahim. Inilah bagusnya kalau banyak ilmu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, Pak. Ya bismillahirrahmanirrahim. Apa? Dengan nama Allah. Nasabah semarajana falatal. Karena Allah itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala paling agung. Kami nama raja. Dia 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah Allah. Makanya diletakkan di permulaan Quran. Bismillah, dengan nama Allah atau demi nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah Ba. Makanya itu yang pertama. Ya, ini perlu saya sampaikan juga untuk memperluas ilmu kita. Ada dikisahkan oleh guru saya Syekh Abdul Fattah Hussein Rawa di Mekah. Dia mengajar di Babus Salam di Mekah. Dia ada diceritakan ulama karamah mempunyai kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hambanya kelebihan-kelebihan. Ada pada zaman Rasulullah SAW anak-anak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memotong baju rantai diginikan aja. Anak-anak pernah sekali kalau disuruh tolong potongkan baju rantai saya, gimana, dari mana? Di sini. Langsung di sini. Oh ya, sudah begini dari ke belakang. Ya, itu kelebihan. Apakah Rasulullah SAW mengatakan itu haram? Tidak. Kalau Allah SWT memberikan, ya. Jadi ulama ini ada orang petani. Petani ini petani gandum. Ada untanya lemah, tidak kuat berjalan, sehingga menimbah air itu sedikit cuma. Jadi petani ini pergi
ke ulama karamah ini, tolong berikan berkah karena unta saya tidak kuat berjalan. Ya tunggu sebentar. Masuk dalam kamar, tulis baru dibungkus. Tolong kalungkan untamu itu karena Allah SWT. Ambil sampai di tempatnya itu dikalungkan untanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah setelah dipasang kalung itu langsung kuat loncat. Sampai beberapa hari unta ini dikenakan dia menimba air. Ini kalung ini kotor. Dibuka. Tahu-taunya hanya huruf bah. Hanya bah mata palik. Dikenakan dia lihat bah, dia buat bah bagus. Setelah itu bungkus, lalu dikalungkan untanya itu. Malah menjadi lambat berjalan, tidak dapat berjalan. Sedangkan tadinya kalau yang dibuat oleh tuan guru ini dibuang. Jadi pergilah bertanya, hai tuan guru, kalung kamu berikan kemarin, saya kena unta saya tidak kuat berjalan, saya ganti. Setelah saya ganti, malah makin lambat kembali. Apa tuan guru kata? Apa kata tuan guru ini? Aina babi, mana bab yang saya buat kemarin. Jadi petani mengatakan taraktuh, saya buang. Jadi tuan guru ini mengatakan baru saya ganti. Apa kata tuan guru ini? Itu bak kamu, bak saya yang saya buat ini kemana kamu buat? Saya buang. Amal ini menjelaskan guru kita bahwa ini namanya dimakan karamah, al-birr, mukjizat kalau nabi. Karena ada memang dinamakan mukjizat. Mukjizat itu harus khusus pada nabi. Tapi karamah, kemuliaan diberikan Allah SWT para ulama. Kemudian ada makan sihir. Kalau sihir biasanya dari dukun-dukun. Dukun-dukun ini memang juga kadang-kadang memberikan ini ajibat ini. Tapi daripada dukun. Dan ini kemuliaan daripada bah. Kalau bahas panjang Pak ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Waktu turun bismillahirrahmanirrahim. Angin tidak ada di bumi ini. Mengapa? Karena takut dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini kemuliaan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jin atau setan semuanya lari. Terkentut-kentut, walahu jari, walahu duratun. Setan itu semuanya lari dan terkentut. Kemudian awan semuanya lari ke timur. Mengapa? Karena takut bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lautan berombak. Padahal tidak ada angin. Mengapa menggigil? Mengapa menggigil? Takut dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengeluh senak dibaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa saja kita mau kerjakan, hendaknya kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW mengatakan, kullu amrin zibalin walam yubda' bismillahirrahmanirrahim faqad aqta. Setiap perbuatan yang agung atau yang rasa-rasanya ini agak berat lalu tidak diucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum kita kerjakan, bagaimana pekerjaan itu menjadi aqta. Yang dimakan aqta, putus tangannya, puntung jadinya. Ya. Di dalam hadis lain, faqad absarah, maka menjadi belang. Kalau ada orang, jadi hendaknya kita memakan bismillahirrahmanirrahim, meminum bismillahirrahmanirrahim, perempuan memasak bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya segala perbuatan yang baik
hendaknya kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mau berhubungan dengan istri kita, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jangan setelah. Kalau setelah berhubungan baru bismillahirrahmanirrahim, jangan. Ya, sebelum mau berhubungan dengan apanya istri, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya segala perbuatan-perbuatan yang baik yang kita kerjakan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Mengapa dikatakan Maha Pengasih? Karena dikasih semua hambanya. Coba kita lihat di permukaan bumi. Semuanya dikasihani. Kafir berdoa, minta rezeki, berusaha diberikan, menjadi kaya. Banyak orang Cina kaya. Mengapa? Karena Rahman, kekasihan Allah. Semua binatang mendapatkan rezeki. Mengapa? Rahmat dari Allah SWT. Ikan semuanya, pokoknya semuanya diberikan. Ya, di dunia ini. Jadi rahmat Allah SWT di permukaan bumi ini diliputi daripada segala makhluknya. Nanti di akhirat baru Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Maha Penyayang yang sangat disayang di sini adalah pada orang beriman. Orang kafir tidak ada lagi disayangi. Di negara dia bertempat penyamil kafir, tidak ada lagi rahmat. Apabila sudah meninggal, dia tidak masuk Islam, tidak ada lagi mendapatkan rahmat. Contoh, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab 3 hari atau 3 malam telah meninggal. Dilihat di dalam mimpi daripada keluarganya. Hadis ini hadis Bukhari jelaskan di situ. Apa kata keluarganya Abu Lahab? Ya Abu Lahab, hai Abu Lahab, malakah? Apa yang kamu jumpai sekarang? Kamu memusuhi ponakanmu. Apa kata Abu Lahab? Tidak ada yang saya dapati sedikit pun kebaikan setelah saya meninggal, dikarenakan saya memusuhi daripada ponakanku, illa hadza, kecuali. Apa itu? Telunjuknya. Setiap hari Senin minum susu. Mengapa? Litaki Suwaibatul Aslamiyah. Dikarenakan saya memerdekakan Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah adalah pembantu atau hamba daripada Abu Lahab. Lari Umi apa namanya? Suwaibah. Hai Abu Lahab, ponakanmu yaitu anaknya Abdullah sudah lahir. Karena kegembiraannya daripada Abu Lahab ini, ponakannya sudah lahir, langsung dia mengatakan atuki liwajhillah, saya memerdekakan engkau karena Allah SWT. Dengan dari itulah dia mendapatkan susu di dalam neraka setiap hari Senin. Minum dari telunjuknya. Bagaimana orang yang beriman betul-betul? Ini orang kafir betul-betul cinta dengan Rasulullah SAW. Waktu lahirnya cuma, ya, dilahirkan begitu lahir ponakannya sangat gembira pada waktu itu. Nah, kapan dia tidak senang Rasulullah SAW selasa di berdakwahnya Rasulullah SAW, memusuhi Rasulullah SAW. Jadi ini para hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kalau sendak sih dibaca bismillahirrahmanirrahim. Agak bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau kita mata dan WC bukan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal ba'si minasyaitonir rajim. Mencobek juga mencebok bisa kita cincin cero gufranaka masuki pada kubur ya pada di atas WC. Kalau kita keluar daripada WC bukan bismillahirrahmanirrahim dibaca, tetapi gufranaka. Ya, jadi di setiap setiap perbuatan yang baik yang kita mau kerjakan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, takut dia kagak baca jadi sebaca habis ini babang untuk joko kuani jangan lepas bismillah. Saya belajar praktik ini dari kecil, dari kakek saya Panji Malik.
Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Mengapa kita alhamdulillah? Kita hendak selalu memuji Allah Subhanahu wa taala kerana Dia yang sangat penting dipuji. Mengapa? Kerana Dia menciptakan daripada segala-galanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan udara, bagaimana kita? Coba orang sakit kehabisan oksigen udara bisa mati. Sebab dia udara. Berapa itu kalau mau dibeli udara? Matahari, bagaimana nikmat daripada nikmat matahari? Bulan, bagaimana nikmat dari matahari? Hujan dan sebagainya. Semuanya siapa yang membuat ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu hendak kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi Tuhan seluruh sekalian alam berarti menunjukkan tidak ada Tuhan lain dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada menganggap ada Tuhan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang syirik atau kafir namanya. Ar-Rahmanur Rahim itu juga tadi artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Apa itu Maliki? Yang merajai hari kiamat. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kiamat. Jadi tidak ada salahnya. Baca Maliki Yaumiddin, rajanya. Apa namanya? Maliki, yang memiliki hari kiamat. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kiamat. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Apakah salah? Tidak ada yang salah. Dibaca Maliki Yaumiddin benar. Maliki Yaumiddin juga benar. Cuma kalau Maliki Yaumiddin 4 hurufnya. Kalau Maliki Yaumiddin hurufnya 3. Jadi juga Maliki Yaumiddin itu tertulis daripada Quran Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya lebih mulia diri kita baca Maliki Yaumiddin daripada Maliki Yaumiddin. Tapi andainya kita baca seperti Imam Malik atau Waras, dia baca Maliki Yaumiddin, tidak menjadi permasalahan. Ya, karena dia memang merajai nanti hari kiamat. Tidak ada lagi raja nanti di akhirat. Kemudian iyyaka na'budu, hanya engkaulah aku sembah. Artinya tidak ada yang saya sembah melainkan engkau. Makanya kalau kita sudah salat tapi masih memberikan sesajen, mapoto panomopa jukri asana seloe, jadi masih melepaskan domba di suatu tempat seperti di bawah pokok kayu, atau namanya macera kepala pare, macera mesin dan sebagainya. Berarti itu bertentangan iyyaka na'budu, hanya engkau aku sembah. Tapi mengapa disembah juga setan? Kalau kita menyembelih di pokok kayu berarti kita menyembah apa? Setan. Ya, jadi jangan kita kerjakan itu. Iyyaka na'budu, hanya engkau lah. Artinya tidak ada yang kami sembah yang lain. Tak ada yang saya agungkan lain melainkan engkau. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau lah aku memohon pertolongan daripada segala urusan saya. Jadi dia agak cogeloi pengelata dondom letulu. Segala apa saja pun kita kerjakan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita memohon kepada dokter? Ya memang Rasulullah SAW juga berobat. Rasulullah SAW mengatakan, tadawu fa inna Allah la yada'u da'an illa wada dawa'ahu. Hendaklah kalian berobat, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan suatu penyakit melainkan juga menurunkan obatnya. Jadi tidak ada penyakit melainkan ada penyakit, tidak ada obatnya. Illal maut wal harama, kecuali kematian. Kalau memang sudah ajal sampai, tidak ada lagi obatnya.
wal harama dan pikun. Kalau orang sudah pikun betul-betul pikun, tahu saja mati. Tak ada lagi obatnya.